Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya mencoba untuk melihat kondisi apa yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, kondisi apa yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, baik terhadap hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya atau terhadap kondisi diri dia. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Kondisi apa yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, baik ketika diri dia menjalankan suatu hubungan terhadap pihak ketiga dia, ataupun diri dia tidak menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga tetapi meninggalkan diri kamu dengan ketidakjelasan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Six of Coin. Muncul kartu Six of Coin, di mana kemunculan kartu Six of Coin ini seakan-akan berbicara, seakan-akan ingin berbicara, ataupun seakan-akan sedang mengarah terhadap situasi di mana situasi ini penuh dengan pertimbangan. Kalau saya menarik dari sisi penuh dengan pertimbangan, mungkin ada dua arti. Apakah diri dia ingin memberikan suatu keputusan, atau memang ada pihak lain yang ingin memberikan diri dia suatu bantuan, di mana ketika diri dia mengharapkan suatu bantuan terhadap orang lain, bisa saja bantuan ini bersifat dari sisi keuangan. Kenapa saya mengatakan bersifat dari sisi keuangan? Karena memang kemunculan kartu Six of Coin ini masih berbicara terhadap sisi materi yang benar-benar sedang tidak berada di dalam ketidakstabilan. Kalau saya menarik terhadap arti pertama tadi, yang dimana ketika diri dia ingin mempertimbangkan terhadap suatu keputusan, karena memang ada satu energi yang telah memberikan diri dia suatu rasa kekecewaan, ada satu energi yang telah memberikan diri dia suatu kekacauan. Dari situasi tersebutlah diri dia masih mempertimbangkan apakah
ingin dipertahankan atau memang ingin diakhiri. Dua aspek yang saya katakan, guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Knight of Cups. Wow. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu kedua ini, seseorang yang menaiki kuda, di mana ketika seseorang ini menaiki kuda, ada sesuatu hal yang dipegang oleh tangan kanannya. Di mana ketika seseorang ini memegang sesuatu di tangan kanan berupa tongkat, seakan-akan tongkat ini menggambarkan situasi perasaan baru. Tongkat ini seakan-akan menggambarkan suatu komunikasi yang sedang terjalin terhadap hubungan yang dia laksanakan. Seakan-akan tongkat ini sudah memberikan suatu rasa kenyamanan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia. Seakan-akan tongkat ini sudah memberikan suatu kestabilan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia. Kenapa saya mengatakan tongkat tersebut? Karena memang sudah terjalin suatu perasaan untuk saat ini, guys. Apakah memang perasaan ini muncul dari manusia yang pernah kamu fokuskan di atas hubungan kotor yang dia jalankan, atau memang pihak ketiga dia sudah menjalin suatu perasaan terhadap orang lain, di mana ketika pihak ketiga dia menjalin suatu perasaan terhadap orang lain, pihak ketiga dia ingin mencari suatu kestabilan. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu Knight of Cups dan Six of Coin, mungkin dari kedua belah pihak saya mengambil satu energi saja. Ada suatu hal yang menjadi bahan pertimbangan. Karena memang ada satu energi sudah ketahuan untuk melakukan suatu hubungan di atas hubungan kotor tersebut. Sudah terjalin hubungan asmara yang baru di sini, guys. Di mana hubungan asmara itu dilaksanakan secara diam-diam. Di mana hubungan asmara itu dilaksanakan dengan secara licik. Di sini ini dia, guys. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini 9 pedang. 9 pedang yang sedang mengarah terhadap satu orang. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi topik yang saya ambil tadi, kondisi apa yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan? Mungkin untuk saat ini ada situasi yang membuat diri dia merasa sangat kacau. Ada situasi yang membuat diri dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada situasi yang benar-benar membuat diri dia seakan-akan ingin mengakhiri. Karena memang ketika diri dia berpikiran untuk mempertahankan hubungan asmara ini, itu hanya memberikan diri dia suatu kegagalan dan akan memberikan diri dia suatu tindakan di mana tindakan itu suatu kekacauan. Kamu bisa melihat sendiri posisi pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana pedang ini selalu memberikan diri dia suatu beban, suatu rasa tanggung jawab, suatu pemikiran yang tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin secara aktivitas dia berusaha untuk memberikan suatu ketenangan,
Begitu juga ketika diri dia beristirahat. Dia selalu memberikan suatu ketenangan, tetapi ketika diri dia memberikan suatu ketenangan, dia tetap memikirkan di sini. Apakah hal yang dia pikirkan itu terhadap hubungan asmara yang sudah terjalin, atau memang hal yang dia pikirkan itu masih ada kaitannya terhadap energi kamu? Bingung, guys. Sisi kebingungan yang membuat diri dia harus mempertimbangkan apa yang harus dia ambil. Nine of Swords. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya dengan kemunculan kartu The Hermit, mungkin masih ada hal yang ingin dia perjuangkan. Akan tetapi ketika diri dia memperjuangkan hal tersebut, justru memberikan diri dia berada di dalam situasi penyakit. Penyakit ini bisa saya kategorikan secara pemikiran, penyakit ini bisa saya kategorikan secara fisik. Kalau saya menarik penyakit secara fisik, mungkin itu akan membuat diri dia selalu terganggu. Kalau saya menarik dari kata penyakit, sisi pemikiran dia untuk saat ini sedang berada di dalam kekacauan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Hermit dan mengkaitkan terhadap kemunculan Nine of Swords, mungkin ada satu energi yang benar-benar memiliki suatu kekuasaan, di mana ketika satu energi ini memiliki satu kekuasaan, sudah menyalahgunakan apa yang dia berikan terhadap orang lain. Satu energi ini benar-benar memperlakukan manusia yang pernah kamu fokuskan seakan-akan hanya untuk berada di dalam ketidakstabilan. Satu energi ini memperlakukan manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam keadaan yang tidak nyaman. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Hermit dan mengkaitkan dengan munculnya kartu Nine of Swords, mungkin ada satu energi yang sudah mendapatkan suatu kesempurnaan, ada satu energi yang sudah mendapatkan suatu kestabilan, tetapi ketika diri dia mendapatkan suatu kesempurnaan dan sudah merugikan orang lain, termasuk manusia yang pernah kamu fokuskan, dia mencoba untuk merencanakan sesuatu hal di mana perencanaan itu suatu hubungan baru terhadap orang lain. Pihak ketiga di sini hanya untuk memanfaatkan, tetapi manusia yang pernah kamu fokuskan, dia selalu memberikan kebahagiaan terhadap pihak ketiga tersebut. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini, bisa saja ada sisi kekhawatiran ataupun sisi kewaspadaan yang sedang dipikirkan oleh manusia tersebut. Di mana sisi kekhawatiran ataupun sisi kewaspadaan itu berasal dari sisi keuangan, atau memang berasal dari sisi pekerjaan dia, atau memang berasal terhadap satu energi yang berada di ruang circle dia, yang dimana satu energi ini ingin memperlakukan diri dia secara perlahan-lahan untuk berada di dalam situasi kekacauan. Ini dah guys, The Hermit dan Nine of Swords. Kacau, khawatir, dan waspada. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Moon. Wow. Muncul kartu The Moon. Dimana kemunculan kartu The Moon ini pun berbicara terhadap unsur air.
yang berlambangkan terhadap 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi Scorpionya, mungkin ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana satu energi itu penuh dengan kelicikan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, mungkin ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana satu energi itu hanya untuk memberikan diri dia suatu pertengkaran, bukan hanya pertengkaran tetapi kekacauan. Bukan hanya kekacauan tetapi kekhawatiran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin satu energi yang berdampingan terhadap diri dia menyembunyikan satu hal, di mana ketika satu energi ini menyembunyikan satu hal hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan. Di sisi lain, saya masih menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin ketika satu energi ini berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, segala cara dia lakukan dengan cara hal black magic. Dengan cara black magic itulah diri dia mengendalikan manusia tersebut. Ketika diri dia mengendalikan, dia mendapatkan suatu kesempurnaan, dia mendapatkan suatu kestabilan. Ketiga kartu yang saya pegang ini untuk saat ini yang sedang dia pikirkan: kacau, black magic, dan khawatir. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memikul beberapa pedang ada dua arti. Suatu kelicikan atau memang suatu kemenangan akan berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya. Kalau saya menarik dari sisi kelicikan, mungkin bisa saja untuk kedepannya ada satu energi yang akan melakukan diri dia, melakukan suatu kelicikan terhadap diri dia, di mana kelicikan itu berupa keberuntungan. Saya tidak tahu ini siapa satu energi, tetapi saya hanya untuk menggambarkan akan muncul satu energi yang akan bersifat sangat licik terhadap diri dia. Ini dia guys. Kalau saya menarik dari sisi arti kedua yang saya katakan tadi, suatu kemenangan, mungkin diri dia pun akan bermain di posisi kelicikan. Karena memang ketika diri dia melakukan suatu kelicikan tersebut, posisinya benar-benar di dalam ketidakstabilan. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu pengkhianatan. Wow, terjawab sudah. Muncul kartu pengkhianatan. Beberapa pedang yang menusuk seseorang, di mana ketika pedang ini menusuk seseorang, membuat seseorang tersebut merasa tersakiti, membuat seseorang merasa depresi. Dengan kata lain, kartu pengkhianatan saya kaitkan dengan munculnya kartu kelicikan. Mungkin satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, atau saya kategorikan pihak ketiganya, melakukan suatu kelicikan dari unsur pengkhianatan. Kenapa saya mengatakan unsur pengkhianatan? Kartu pertama di bagian pertama, Knight of Wands, Knight of Cups. Kelicikan, pengkhianatan terhadap asmara baru. Ini dia guys. Akan muncul untuk kedepannya ini. Pengkhianatan terhadap asmara baru. Akan ada satu energi di sini melakukan pengkhianatan. Kita lihat kartu terakhirnya. Wow, muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah. Ada dua kartu yang berbicara terhadap unsur tanah, The Hermit dan The Devil.
Kalau saya mengangkat kartu The Hermit dan The Devil yang sama-sama berbicara terhadap unsur tanah, mungkin untuk kedepannya ada sisi kekhawatiran yang mengarah terhadap sisi penyakit, di mana penyakit ini membuat satu energi merasa waspada. Akan muncul satu penyakit yang benar-benar akan menguras seluruh tenaga dia. Akan muncul satu penyakit yang benar-benar akan menguras sisi keuangan dia. Akan muncul satu penyakit yang membuat pihak ketiga akan mengakhiri hubungan yang dia jalani. Penyakit yang luar biasa di sini. Apakah penyakit ini dari rasa kepuasan dia, atau memang penyakit ini dari jiwa petualangan dia? Kedua kartu inilah yang akan saya simpulkan dari beberapa kartu yang saya bukakan. The Devil dengan The Hermit dan The Moon. Ini dia guys. Black magic, kekhawatiran, dan penyakit. Ini akan dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Bukan hanya dia merasakan juga, tetapi pihak ketiga dia pun akan merasa waspada di sini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.